Kalian pernah nggak sih habis gajian tapi uang kalian habis gitu aja? Baru seminggu, baru 2 minggu, saldo kalian sudah menipis, pis. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi? Ini adalah kesalahan dalam financial planning. Gimana sih cara atur alokasi budget gaji kalian dengan baik supaya kalian bisa menentukan jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang financial planning kalian dengan baik? Di materi BTS hari ini dengan saya Putri Manggiasih, kita akan membahas tentang alokasi budget dengan maksimal. Pada dasarnya rumus alokasi budget gaji itu sangat beragam, tapi hari ini tim Pinvest akan membagikan rumus 40, 30, 20, dan 10. Apa itu rumus-rumusnya? Penjelasannya. Oke, untuk 40 berarti biaya pengeluaran kalian 40% untuk pengeluaran biaya bulanan kalian. Seperti belanja rutin kebutuhan rumah tangga, buat kebutuhan masak, kebutuhan internet, kebutuhan listrik yang memang akan daily kalian keluarkan dalam sebulan itu. Ya, itu untuk alokasi 40% dari budget gaji kalian. Nextnya 30%. 30% ini untuk bayar cicilan utang ya. Kalau misalnya kalian punya utang, bisa bedakan utang produktif dan utang konsumtif. Kalau misalnya konsumtif ini hanya utang yang seperti misalnya kalian beli baju tapi pakai kartu kredit, bayar ya kan? Itu bakal bayar cicilan. Terus misalnya kalian nonton tapi pakai kartu kredit, itu masuknya ke hutang konsumtif. Tapi kalau misalnya hutang produktif, nah usahakan kalian memang untuk membayar cicilannya untuk hutang yang produktif ya. Nah, kalau hutang produktif ini adalah hutang seperti membayar KPR, kredit rumah, atau ada juga misalnya kalian bayar kredit sepeda motor atau mobil. Nah, itu lebih worth it ya kalian untuk mengeluarkan hutang yang produktif. Nextnya yang 20%. 20% ini adalah untuk investasi, nabung, atau untuk biaya proteksi. Kalau nabung kan kalian sudah tahu ya, nabung seperti biasa yang tidak ada bunganya. Nah, kalau misalnya investasi, kalian bisa memaksimalkan pendapatan kalian diinvestasikan dan nanti akan mendapatkan return yang maksimal. Misalnya kalian bisa menambah 6% nextnya atau 2%. Nah, daripada nabung mendingan kalian bisa juga untuk investasi. Sedangkan untuk proteksi ini adalah kalau misalnya kalian ada kejadian misalnya sakit atau ada kecelakaan, kalian sudah mempunyai nilai proteksi yang akan mengcover biaya kesehatan kalian yang tadi. Nah, usahakan nilai budget 20% ini akan secara rutin kalian harus keluarkan supaya kalau misalnya terjadi sesuatu hal, kalian ada yang membackup finansial kalian. Oke? Next yang terakhir adalah 10%. Nah, 10% ini monggo kalian gunakan untuk kebutuhan healing kalian ya, atau kebutuhan naluri untuk shopping. Boleh nih dipakai ya 10%. Kalian bisa buat staycation, liburan kemana, atau buat belanja-belanja di mall ya kan. Jadi diperbolehkan nih untuk kalian menggunakan budget 10%-nya untuk yang fun-fun saja. Nextnya saya akan menjelaskan gimana sih caranya untuk memaksimalkan alokasi budget gaji kalian. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus membuat rencana pengeluaran dalam sebulan. Misalnya kalian sudah berkaca pada pengeluaran bulan yang lalu, ternyata ada offer nih misalnya di budget yang untuk entertainment 10% tadi. Nah, kalian bisa membuat lagi ulang kira-kira saya mau mengalokasikan berapa persennya supaya lebih maksimal kalian mendapatkan memanfaatkan gaji kalian. Misalnya kalian bisa 10% ini ternyata kebanyakan, saya next month-nya mau 5% aja. Nah, itu monggo kalian bisa atur berapa persen yang tadi saya sebutkan, 40, 30, 20, 10 menjadi versi kalian masing-masing ya. Yang kedua adalah tetap saja yang paling prioritas adalah jangan lupa untuk bayar cicilan, karena cicilan itu harus tetap tetap diprioritaskan supaya kalian bisa menyelesaikan kewajiban kalian dengan cepat ya, dengan tepat waktu juga.
Yang ketiga ini jangan lupa untuk lakukan investasi. Kalau yang tadi ada poin nabung, investasi, proteksi. Nah, sebenarnya yang paling penting banget tuh yang investasi ya. Jadi jangan sampai lupa banget untuk investasi, karena nggak ada salahnya sih investasi hanya seperti nabung, tapi kalian sudah mendapatkan bunga atau return dari tabungan yang kalian miliki gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau sesuatu hal, misalnya di akhir tahun mau umroh atau mau nabung pendidikan anak, nah kalian bisa banget nih untuk gunakan investasi sebagai strategi kalian untuk mendapatkan nilai maksimal setelah kalian sudah gajian. Yang terakhir adalah jangan lupa untuk mencatat pengeluaran kalian. Kalau misalnya bulan ini sudah kalian lakukan, kira-kira pengeluarannya itu boleh kalian catat. Banyak banget nih aplikasi yang sudah bertebaran di iOS maupun di Android. Kalian bisa download dan kalian bisa catat pengeluaran kalian sehari-hari, sekecil-kecil apapun dimasukkan ke dalam laporan keuangan itu, supaya kalian bisa mengevaluasi ya, kira-kira pengeluaran mana nih yang sebenarnya sudah over budget dari yang tadi kalian sudah lakukan di poin pertama, yaitu untuk merumuskan alokasi budget gaji kalian. Itu aja materi untuk BTS hari ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh komen di bawah ini. Jangan lupa di like dan di share untuk materi BTS hari ini. Saya Putri Manggasi, pamit.